wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya perkenalkan, nama saya Meti dari kelompok 3 yang saya bertanggung jawab untuk membahas permasalahan BUK ini. Pada dasarnya saya juga sependapat dengan Pak Bambang. Saya mengalami ketidaktahuan bahwa bahkan itu merupakan tanda tanya besar ya. Kemarin saya juga sudah bertanya ke sana, tapi kok saya maksudnya belum dong gitu yang dimaksudkan orangnya. Memang mungkin kalau kita perusahaan swasta banyak sekali mungkin yang perlu disembunyikan. Saya kemarin juga tanya tentang audit dari dinas, apakah ada atau semacam itu juga jawabannya mengambang gitu. Saya sangat setuju untuk masalah perkayuan ini, industri perkayuan itu tidak hanya jual beli dan hanya masalah pemasaran saja, tetapi sah tidaknya asal kayu, meskipun itu berasal dari kayu rakyat, atau meskipun kayu rakyat kita juga harus berperan kan dalam penghijauan. Kan luas hutan alam kita mungkin untuk apalagi di Pulau Jawa tidak semua sampai dengan yang disyaratkan, yaitu 30%. Jadi kayu rakyat pun ini harus mendukung kelestarian hutan, meskipun pada dasarnya itu adalah tanah hak milik masyarakat gitu. Tapi setidaknya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Mengenai dokumen-dokumen yang kemarin saya cermati di perusahaan, saya pikir dokumen-dokumen yang diberikan kepada kita itu memang tidak lengkap. Tidak ada alur yang dan tidak ada pemutakhiran, maksud saya. Mulai dari akte yang diberikan sejarah perusahaan tahun 88, tapi aktenya tahun 2001, kemudian IUI dan macam-macam lah, itu saya rasa tidak runut. Jadi banyak menurut mungkin memang tidak diberikan kepada kita, atau memang tidak ada, kita juga, dan saya pun tidak menguasai hal itu. Yang kemudian kalau saya pikir-pikir, kalau misalkan kemarin ada LMKO, kita diberi laporan mutasi kayu olahan, itu kita cuma diberi rekapnya saja. Kita nggak bisa seharusnya melihat dari rekap itu, karena kita tidak bakal bisa tahu itu maksudnya neraca dalam LMKO itu seimbang atau enggak. Kan di situ ada persediaan awal, kemudian faktur masuk, SKU masuk, terus proses produksi, kemudian sampai persediaan akhir kan. Jadi key-in sama dengan key-out plus apa, kita nggak tahu. Hasilnya pun tidak sama, tidak satu-satuan. Jadi kalau misalkan kayu gergajian itu meter kubik misalkan, tapi hasilnya nanti berapa lembar plywood berapa. Jadi kita nggak bisa menilai bahwa itu adalah suatu keseimbangan. Jadi kalau kita bisa melihat kalau misalkan awal sama dengan akhir plus limbah, di situ limbahnya di mana? Kita bisa nggak melihat itu akhir tanpa ada? Maksudnya gini, misalkan SKU-nya benar 5.000, misalkan 5.000 kubik, tapi jadinya 3.000 lembar plywood. 3.000 lembar plywood itu apa benar dari 5.000 meter kubik? Kan kita tidak tahu. Bisa jadi itu dari 6.000 meter kubik, ya 1.000 dari mana? Kayak gitu kan. Jadi kalau kita dari dokumen-dokumen kemarin itu, kita masih belum bisa melihat bahwa sumber bahan baku itu sah atau tidak, yaitu yang perlu kita cermati bersama. Seperti saya singgung tadi, kapasitas terpasang dan hasil itu tidak satu-satuan. Jadi saya bingung juga itu kemarin. Kapasitas terpasangnya misalkan berapa meter kubik sehari dapat sekian lembar plywood, sekian apa gitu. Itu juga merupakan kebingungan dari saya. Yang kemudian yang saya dengarkan itu tadi banyak hal yang
disembunyikan ya, karena mungkin kita orang luar, kayak misalkan dari faktor dokumen. Kalau kita kan